Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat berupa tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat berupa tempat tinggal, yakni rumah, yang dimana di sana masih banyak orang-orang yang tidak memiliki rumah. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka marilah kita gunakan rumah-rumah kita ini untuk senantiasa disebutkan padanya asma Allah, untuk senantiasa dibacakan padanya kalamullah, yakni Al-Quran. Dan sungguh rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan memiliki keutamaan yang sangat banyak. Sebaliknya, rumah yang tidak pernah dibacakan padanya Al-Quran, maka sungguh di sana akan terdapat padanya kerugian-kerugian dan kerusakan-kerusakan. Di antara keutamaan yang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Ad-Darimi di dalam musnadnya, hadis nomor 3175. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhu al-malaikah wa tahjuruhu asy-syayatin wa yakthuru khairahu ay yaqra'a fihi al-Qur'an." Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah benar-benar akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penghuninya. Kemudian yang kedua, wa tahduruhul malaikah, dan para malaikat yang mulia alaihimus salatu wassalam benar-benar akan hadir di rumah tersebut. Wa tahjuruhus syayatin, kemudian syaitan-syaitan itu akan meninggalkan, akan menjauhi rumah-rumah tersebut. Wa yakthuru khairahu, dan juga wa yakthuru khairuhu, dan juga rumah tersebut akan semakin banyak kebaikan-kebaikannya, ay yaqra'a fihi al-Qur'an, ketika rumah itu dibacakan padanya Al-Qur'an. Sebaliknya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal baita la yadiqu ala ahlihi, dan sesungguhnya sebuah rumah itu benar-benar akan terasa sempit bagi penghuninya. Allah akan sempitkan rumah tersebut, maksudnya rumahnya itu akan terasa sempit, tidak pernah merasa tenang di rumah meskipun rumahnya itu luas. Kemudian yang kedua, wa tahjuruhul malaikah, para malaikat akan menjauhi rumah-rumah tersebut. Wa tahduruhu syayatin, sebaliknya syaitan-syaitan itu akan hadir di rumah-rumah itu. Wa yaqillu khairuhu, kemudian kebaikan dari rumah itu akan semakin sedikit. Alla yaqra'a fihi al-Qur'an, ketika rumah itu tidak dibacakan padanya Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah, mumpung kesempatan kita itu masih banyak di rumah, karena memang pemerintah kita itu sedang menganjurkan kita untuk tetap di rumah sebagai bentuk pencegahan dari tersebarnya COVID-19. Maka mari kita gunakan rumah kita itu untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan padanya. Marilah kita gunakan rumah kita itu untuk membaca kalamullah, membaca Al-Quran. Maka sungguh, ketika seseorang benar-benar membacakan Al-Quran di rumah-rumah tersebut, maka 4 keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasul SAW tadi akan mereka dapatkan.
Yang pertama, rumahnya itu akan terasa luas meskipun sebenarnya rumahnya itu kecil, sempit. Tapi orang yang memiliki akan merasa lapang dadanya, akan merasa luas dengannya, akan merasa nyaman dengannya. Kemudian yang kedua, para malaikat alaihi wassalatu wassalam akan senantiasa hadir di rumah tersebut. Dan tidaklah malaikat hadir itu kecuali dengan membawa barakah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya tadi bahwasannya rumah tersebut akan dijauhi, akan ditinggalkan oleh syaitan-syaitan, yang mana syaitan itu hanya akan menggoda penghuninya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan yang keempat, akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan, akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada penghuninya. Sebaliknya, rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya. Demikian pula, malaikat itu akan menjauhi rumah-rumah tersebut, tidak akan mau memasuki, tidak akan mau mendekati rumah-rumah itu. Sebaliknya, syaitan-syaitan alaihim la'natullah, ini akan senantiasa hadir di rumah-rumah itu untuk menggoda penghuninya, untuk menggoda orang-orang yang ada padanya untuk berbuat kemaksiatan, melalaikan waktunya dengan hal-hal yang bermaksiat, dengan hal-hal dosa. Kemudian juga kebaikan akan semakin sedikit di rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka marilah kita semangat untuk memperbanyak membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rumah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikatnya untuk datang ke rumah-rumah kita sebagai bentuk untuk membawa rahmat dan barakah dari Allah. Mudah-mudahan syaitan akan Allah jauhkan dari rumah-rumah kita sehingga mereka tidak leluasa untuk menggoda kita dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan semoga kebaikan akan semakin dapat kita dapatkan dengan semangat di dalam membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.